kampanye Pilpres belum dimulai, namun tensi politik mulai menghangat. Kedua kubu antara pendukung Prabowo dengan pendukung Ganjar Pranowo saling melempar tudingan terkait adanya indikasi kecurangan di Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khoiron dan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Rohamur Muzi. Sangat aneh bagi saya kalau kemudian hari ini gitu semua berbicara yang notabene-nya masih bagian dari pemerintahan berbicara mengenai ketakutan-ketakutan, mengenai demokrasi, mengenai kecurangan dan bukti fakta saya kira di lapangan lain. Saya mencatat jadi menurut Anda, Bang Herman, artinya narasi yang selama ini beredar adalah insinuasi seperti itu? Ya saya kira demikian ya, karena saya mencatat ada 8 persoalan yang saat ini saya catat betul. Pertama, bagaimana pernyataan Bupati Majalengka misalkan, yang mendukung salah satu calon tertentu yang merasa gelisah sendiri begitu, ya. Kemudian juga bagaimana pejabat Bupati Sorong yang tertangkap KPK yang tentu juga beredar kemana-mana gitu statementnya. Kemudian fakta integritasnya. Bagaimana juga pejabat bupati di Bangka Belitung kemudian harus diberhentikan karena dia menolak terhadap untuk mengusung atau untuk bisa memenangkan calon tertentu. Kemudian bagaimana Bupati Boyolali gitu ya. Kemudian bagaimana kepala BP2MI yang juga kemudian menggiring terhadap calon tertentu. Bagaimana juga Bupati Muna. Terus kemudian bagaimana dengan cara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mempromosikan calon tertentu. Artinya bahwa ini indikasi-indikasi siapa yang akan melakukan kecurangan. Justru ini menjadi pertanyaan saya. Baik. Kalau saya sebenarnya paling sederhana kan masyarakat bisa melihat mana yang beredar di masyarakat, bahwa memang ada pencabutan baliho atau tidak, kemudian mana yang kemudian dilakukan upaya playing victim begitu. Karena kita tahu persis bahwa yang bisa melakukan ini kan bukan hanya tim kampanye resmi, bukan hanya tim pemenangan atau tim kampanye dari sebuah partai, dari sebuah seorang calon presiden dan wakil presiden. Tetapi yang kita khawatirkan bukan tim kampanyenya, tim yang tidak kampanye ini yang kita khawatirkan, karena mereka lah yang memiliki akses terhadap kekuasaan, dan kita tahu persis kekuasaan di Indonesia itu terfragmentasi. Tidak kemudian ketika misalnya P3 ada di dalam pemerintahan, kemudian kita memiliki kekuasaan terhadap seluruh cabang pemerintahan, kan tidak. Ketika PDI Perjuangan misalnya memiliki sebahagian dari kekuasaan ini juga kemudian memiliki akses terhadap seluruh kekuasaan itu, kan juga tidak. Bahkan kemudian hari ini kan kita juga lihat bagaimana seorang presiden Pak Joko Widodo hari ini berbeda pendapat, berbeda pandangan dengan partai yang mengusung dan melahirkannya. Itu kan juga sudah disampaikan secara terbuka oleh seluruh komponen di partai yang membesarkan dan melahirkannya. Sehingga memang ini persoalan yang lebih dalam, lebih luas dibanding hanya sekedar tim kampanye di mana Pak Herman ada di situ. Yang kita serukan adalah seluruh aparat ini betul-betul bekerja secara netral dalam arti yang sesungguhnya. Tidak ada lagi pencabutan baliho, tidak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.